Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Azima. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem operasi. Yang akan saya bahas pada presentasi mengenai sistem operasi ini yaitu mengenai pengertian dari sistem operasi atau operating system dan tujuan dari suatu sistem operasi. Baik, untuk poin pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi yang ada pada suatu komputer atau program-program komputer. Atau lebih singkatnya bisa juga dijelaskan dengan sebuah program. Sistem operasi ini adalah suatu program yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dari komputer. Sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna, komputer, dan perangkat keras. Untuk beberapa contoh dari sistem operasi ini, yang pertama ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi yang paling populer, paling familiar, dan paling banyak digunakan untuk kebutuhan perkantoran maupun penggunaan rumahan. Sistem operasi Windows ini bersifat closed source, artinya source code dari sistem operasi ini tidak dapat diakses oleh publik dan dengan demikian sistem operasi ini hanya dapat dikembangkan oleh perusahaan yang mengembangkan sistem operasi ini saja. Dalam hal ini, perusahaan yang mengembangkan sistem operasi Windows ini yaitu Microsoft. Untuk tampilannya, sistem operasi ini menggunakan tampilan yang berbasis grafik atau Graphical User Interface atau yang biasa dikenal dengan GUI. Dan pada pengembangannya, sistem operasi ini sudah dikembangkan mulai dari Windows 95, Windows XP, dan yang paling terbaru yaitu Windows 10. Kemudian ada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini adalah suatu sistem operasi yang bersifat open source, artinya source code dari sistem operasi ini dapat diakses oleh siapa saja dan dapat dikembangkan secara bebas dan tentunya gratis. Sistem operasi ini dikembangkan awalnya oleh perusahaan Linux, kemudian pada pengembangannya oleh beberapa pengembang yang mana pengembangnya ini dari pengguna dari Linux sendiri, itu dikembangkan menjadi beberapa sistem operasi lainnya. Salah satu pengembangan dari sistem operasi Linux ini yaitu Ubuntu. Sistem operasi Ubuntu ini kurang lebih sama dengan sistem operasi Linux karena sistem operasi Ubuntu ini itu merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux. Kemudian berikutnya ada sistem operasi macOS dan iOS. Untuk sistem operasi macOS ini dikembangkan oleh perusahaan Apple khusus untuk produk mereka yaitu MacBook. Sistem operasi ini bersifat closed source karena sistem operasi ini hanya bisa digunakan, hanya bisa diimplementasikan pada produk MacBook dari Apple. Sedangkan untuk sistem operasi iOS ini merupakan sistem operasi yang digunakan juga dan dikembangkan oleh perusahaan Apple, namun untuk produk mereka iPhone atau mobile phone. Kemudian untuk sistem operasi ini
iOS itu juga sama, bersifat closed source. Kemudian untuk sistem operasi Android ini dikembangkan oleh Google untuk mobile phone atau smartphone, yang mana implementasinya ini, sistem operasi ini dikembangkan oleh Google. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Di sini ada diagram dari suatu sistem operasi. Kita bisa lihat yang paling bawah ini ada perangkat keras dari suatu komputer atau komputer hardware. Perangkat keras ini misalnya seperti CPU, memori, kemudian perangkat input-output. Kemudian perangkat keras ini dikendalikan oleh suatu sistem operasi, yang mana kita bisa lihat di sini diagramnya. Di atas komputer hardware ada sistem operasi. Kemudian di atas sistem operasi ada juga sistem atau program aplikasi. Contoh dari program aplikasi ini sendiri yaitu ada word processor atau aplikasi pengolah kata, kemudian ada spreadsheet, ada compiler, kemudian ada text editor, dan web browser. Program aplikasi yang telah disebutkan tadi itu bersifat opsional, artinya tidak harus ada, namun suatu komputer dapat berjalan dengan optimal apabila di dalamnya memiliki program aplikasi yang telah disebutkan tadi. Kemudian di sini tugas dari sistem operasi sendiri yaitu untuk menjalankan program aplikasi dan memberikan perintah-perintah kepada perangkat keras atau perangkat komputer. Kemudian tujuan dari sistem operasi. Sistem operasi ini bertujuan dalam pengembangannya yaitu untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna atau user dalam mengoperasikan sistem operasi ini, dan juga memberikan efisiensi dalam implementasinya, sehingga dalam pengoperasiannya dapat memberikan suatu efisiensi agar lebih mudah dalam menjalankan suatu program aplikasi. Kemudian ada tipe-tipe sistem operasi. Tipe-tipe sistem operasi ada misalnya batch OS, time sharing, kemudian distributed OS. Distributed OS ini bisa kita simpulkan sebagai sistem operasi yang mengendalikan beberapa perangkat dalam satu cakupan. Kemudian ada network OS. Network OS ini dikhususkan kepada untuk penggunaan pengaturan suatu jaringan sesuai dengan namanya. Contohnya seperti Linux Debian, dan misalnya ada juga Windows Server. Kemudian berikutnya ada Real Time OS, dan yang terakhir yaitu Multi-Programming atau Processing atau Multitasking Operating System. Kemudian berikutnya itu fungsi dari sistem operasi, antara lain yaitu sebagai perantara antara user dengan hardware, perantara antara pengguna dan perangkat keras dari suatu komputer, alokasi sumber daya,
pengelolaan memori, keamanan, dan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai sistem operasi ini. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.